Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel saya. Dan semoga yang menonton video kali ini, yang menonton di channel saya ini, semoga mendapatkan berkah di setiap harinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah tertera pada video judul video saya kali ini ya, dalam kesempatan ini akan saya menceritakan kisah tragis dari klien saya, ya sebut saja namanya Mas Dimas begitu ya. Mohon maaf sekali yang nama Mas Dimas ya. Ini adalah nama samaran saja karena saya sudah minta izin pada beliau untuk menceritakan kisahnya ini di channel YouTube saya ya. Tapi syaratnya tidak boleh menyebutkan nama aslinya gitu. Nah, Mas Dimas ini mengirim cerita ini lewat email ke saya dan meminta solusi tentang masalah ini. Nah, seperti apa kisah tragisnya? Mari kita simak video saya selengkapnya. Dan ada baiknya sebelum saya lanjut, sebelum saya mulai video saya kali ini, saya akan mengajak Anda ya membangun channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda semua mendapatkan update video terbaru dari saya, update video menarik lainnya. Dan apabila Anda suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like dan Anda bisa bagikan video ini jika bermanfaat untuk Anda dan ingin berbagi bermanfaat ya. Jadi kisahnya berawal dari Mas Dimas sekeluarga, yaitu yang suatu hari pindah ke sebuah rumah yang terletak di Surabaya. Lokasinya dibilang cukup jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya. Di sepanjang jalan yang aku lihat banyaknya pohon rindang dan jalanan yang cukup terjal atau bisa dibilang sedikit rusak. Saat itu ayah Mas Dimas hanya menenangkan ya, kalau sudah sampai di rumah baru akan banyak tetangga di sana, tidak sepi seperti jalanan yang saya lewati ini ya, jalanan yang baru saja kita lewati ya. Sebenarnya keluarga ini memutuskan untuk pindah rumah ini karena ayahnya hampir mengalami bangkrut begitu ya, yang membuat rumah lamanya harus dijual. Nah, Mas Dimas ini saya terangkan lagi ya. Mas Dimas ini berumur 28 tahun. Nah, sisa penjualan rumah tersebut dipakai orang tuanya untuk membeli rumah sederhana di daerah yang dibilang tidak terlalu strategis. Sampainya di rumah baru Mas Dimas ini memprihatinkan ya, jika rumah ini terlihat seperti sudah lama sekali tidak dihuni, kemudian sudah tidak layak dihuni mungkin ya. Kalau saya bilang seperti itu, walaupun beberapa bagian sudah dibersihkan tetapi masih ada pohon rambat yang menempel di dinding rumah tersebut. Nah, sebenarnya rumahnya bagus, gayanya seperti rumah Belanda yang luas namun minimalis dengan beberapa aksen di bagian atapnya, ditemani salah satu penjaga di sana gitu. Nah, keluarga ini akhirnya masuk ke rumah itu dan bapak penjaga menjelaskan bahwa jika rumah ini memang sudah lama tidak ditempati begitu. Terakhir tahun lalu itu juga orangnya pindah ke kota lain lagi. Nah, setelah bercengkrama, lantas ibunya menyuruh untuk membawa koper ya ke lantai atas sekaligus melihat kamar yang akan ditempati nantinya gitu. Nah, jadi rumah ini dibeli sudah lengkap dengan peralatan yang ada. Di kamar itu Mas Dimas sudah sendiri sudah tersedia atau satu ranjang begitu, lemari kecil, kemudian hingga meja dan kursi dari lantai 2
dia membuka jendela melihat pemandangan ya di luar sana. Namun saat dia melihat pemandangan di luar sana saat itu ya, dia bertanya-tanya karena ada seorang nenek dengan kebaya tipis bercorak bunga-bunga yang sedang memperhatikan rumah mereka. Nah, mungkin ada sekitar 5 menit nenek tersebut berdiam diri ya, berdiri memandang ke arah rumah tanpa bergerak. Ya, memang keluarga ini jarang untuk bercengkrama dengan tetangga lain. Kalaupun mengobrol ya, paling hanya pas sang ibu ini membeli sayur di depan rumah, kemudian baru saja dia mengobrol pada tetangga. Dan Mas Dimas juga banyak menghabiskan waktu di rumah karena memang sedang masa pandemi. Nah, sudah hampir sebulan ya, keluarga ini menempati rumah tersebut. Lokasi yang jauh dari keramaian kadang sangat menguntungkan karena bisa saja mengerjakan sesuatunya dengan tenang gitu ya, dengan fokus. Kita bisa lebih mendapatkan tingkat kefokusan yang tinggi karena mendapatkan suasana yang tenang ya. Suatu sore sambil menunggu ayahnya pulang, dia dan ibunya duduk di sofa sambil menonton televisi. Sambil menonton acara TV ini, ibunya kemudian mengajaknya ngobrol ya tentang cerita dari ibu tukang sayur yang dianggap ibunya itu cukup aneh, gitu, cukup membuat dia tercengang, gitu ya. Tukang sayur ini bercerita bahwa tidak ada orang yang betah tinggal di rumah ini, ya, di rumahnya itu lebih dari sebulan. Lalu kenapa keluarga ini betah-betah saja? Tanya si pedagang tersebut. Namun karena rasa takut, Mas Dimas ini tidak mau menggubris pembicaraan ibunya. Dia tidak mau mendengarkan pembicaraan ibunya, ya. Setelah perbincangan tadi, tiba-tiba sontak ada jendela itu tertutup, terhentak sangat kencang banget. Itu mereka berdua menengok ke arah jendela dengan perasaan yang kaget. Nah, ternyata hentakan tadi dari angin seperti ingin tanda-tanda hujan. Malam harinya, kurang lebih pukul 9 malam gitu ya. Entah mengapa Mas Dimas ini merasa sangat panas di dalam kamar. Padahal AC saat itu sudah dibuat serendah mungkin ya, sudah menyala, dibuat serendah mungkin, dan akhirnya dia memilih untuk membuka jendela kamar. Dan tidak dia sangka melihat orang yang sama di sana, yaitu si nenek dengan kebaya tipisnya. Tetapi kali ini dia membawa sesuatu di tangan. Nah, Mas Dimas ini perlahan dia mulai menutup jendela agar tidak terlihat. Ya, dalam wadah berwarna coklat yang dipegang nenek itu terdapat berbagai jenis kembang, rokok, dan dupa. Lantas nenek itu mengucapkan kata-kata yang tidak bisa diterka apa maksudnya. Ya. Selanjutnya, dia meletakkan wadah tersebut di depan rumah keluarga Mas Dimas. Entah untuk apa dia untuk apa itu dia tidak mengerti. Sebenarnya ingin sekali Dimas ini turun dan bertanya apa yang nenek itu lakukan. Namun niat tersebut diurungkan dan berpikir besok pagi saja. Begitu, sekaligus untuk memberitahunya ke ayah dan ibunya. Keesokannya Mas Dimas ini keluar pagar untuk memastikan apakah benda seperti sesajen tersebut yang diletakkan nenek itu masih ada. Nah,
ternyata anggapannya salah. Di depan rumah tidak ada apa-apa. Apa yang dilihat semalam pun tidak jadi dia utarakan ke ayah dan ibunya. Kemudian kejadian tersebut sudah terulang atau berulang kali, ya, beberapa kali, dan dia belum bisa memastikan siapa nenek tersebut dan apa niatannya atau tujuannya. Namun seminggu ini si nenek tidak datang ke rumahnya. Parahnya ibunya jadi sering kesurupan di rumahnya, ya, sering kesurupan yang di rumah yang baru itu, ya. Setiap malam ibunya teriak-teriak seperti meminta tolong, ya, meminta pertolongan. Tetapi dari mereka tidak ada yang tahu apa yang dimaksud kejadian aneh, ya, yang datang satu demi satu, mulai dari suara tangisan perempuan, ya, suara tangisan perempuan waktu itu di basement, ya. Kemudian ada bau anyir yang seringkali tercium dari dalam kamar, hingga kejadian terakhir saya melihat sosok wanita memakai baju hijau dengan sanggul di kepala di bagian pintu lantai 2. Nah, peristiwa tersebut membuatnya yakin untuk mencari nenek yang sering meletakkan bunga di depan rumah, karena dia pasti tahu sesuatu yang terjadi hingga saat dia menunggu malam itu, ya. Tanpa disengaja nenek berkebaya datang, dan sontak saja, langsung saja, ya, dia hampiri, ya, Mas Dimas ini menghampiri dan meminta jawaban atas semua yang terjadi saat ini. Dia menekankan ke nenek agar berbicara apa yang sebenarnya terjadi, hingga dia berkata bahwa rumah yang ditempati, ya, rumah ini sebenarnya didapatkan lewat ritual pesugihan oleh pemilik sebelumnya. Nah, jin pemilik rumah akan marah jika tidak disediakan tumbal atau sesajen. Itu menjawab mengapa keluarga Mas Dimas selalu diteror. Waktu itu kalau sudah ada anggota keluarga yang sering kesurupan, ya, berarti jiwa orang tersebut diinginkan oleh si jin penjaga rumah. Mas Dimas Mas Dimas ini sangat takut, bahkan sampai menangis karena tidak ingin ibundanya ini, ya, dijadikan tumbal pesugihan. Dan si nenek pun memberi syarat, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, meneruskan ritual pesugihan kandang bubrah di rumah itu, atau pengusiran dengan mendatangkan orang pintar. Dengan bantuan orang pintar, akhirnya keluarga Mas Dimas ini melakukan ritual pengusiran jin di rumah itu. Nah, saat itu ibundanya, ya, mengalami kesurupan dan berkata, "Aku akan keluar dari tubuh ini dengan satu syarat, bahwa kembali ke Gunung Kawi atau jiwa ini harus ikut bersama saya." Nah, tidak mau ambil resiko, ya, mereka pun memilih untuk melakukan pengembalian jin pesugihan ke Gunung Kawi, ya. Segala macamnya, mulai ritual, ya, ritual mulai dari kemenyan, 1 ekor ayam cemani, ya, hingga tanah dari rumah tersebut dibawa oleh saya dengan mantra-mantra yang sudah saya sertakan waktu itu, ya. Saya pun berusaha mengeluarkan jin dari tubuh ibunya, ya, dan tidak lama ibunya ini pingsan, tidak sadarkan diri.
Dan waktu itu saya kan bilang juga gitu, saya sudah memindahkan jin tersebut ke tempat asalnya. Ya, sejak saat itu keluarga Mas Dimas ini memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena tidak mau mengambil resiko ke depannya. Ya, karena memang saya menyarankan juga jangan terlalu lama di rumah ini, gitu ya. Ya, sangat mengerikan sekali memang. Dan dari kisah ini bisa saya simpulkan bahwa pesugihan kandang bubra itu ada dua versi, ya, yang dia versi ilmu hitam dan ilmu putih. Dan kandang bubra yang dilakukan oleh pemilik ini rumahnya sebelumnya adalah kandang bubra dari paranormal yang berilmu hitam, paranormal yang sesat, ya, aliran ilmu hitam yang berbahaya. Padahal sejatinya ilmu pesugihan kandang bubra ini adalah ilmu putih yang tidak bersekutu dengan bangsa jin atau makhluk gaib. Dia tidak meminta tumbal ataupun ada pantangannya, ya, tidak ada tumbal dan tidak ada pantangannya sama sekali, ya, tidak ada. Saya selama ini ya 10 tahun lebih belajar ilmu kandang bubra, tidak pernah menjumpai klien saya yang mendapatkan bahaya seperti yang saya ceritakan tadi, begitu ya. Karena sejatinya ilmu putih itu menggunakan wirid, doa, dan amalan-amalan tertentu yang sama sekali tidak ada efek samping yang akan didapatkan, ya, efek samping yang membahayakan dan tidak menyimpang dari agama. Demikian ulasan saya mengenai kisah tragis pesugihan kandang bubra aliran hitam yang dapat saya sampaikan. Dan semoga sahabat Master Riza semua tidak ada yang mencoba pesugihan kandang bubra beraliran hitam, ya. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya, maka langsung saja Anda bisa hubungi admin saya di 0811 2680 557 atau Anda bisa buka website resmi saya di www.masterriza.com. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.